Oke, selamat malam pemirsa. Di malam yang cantik ini saya sedang disunkis oleh rembulan. Kita akan membahas tentang oat milk. Oke, jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang oat milk atau plant-based milk atau alternative milk, itu adalah susu-susu yang tidak terdiri dari bahan dairies atau hewani. Oke, jadi mereka adalah susu yang berasal dari tanaman yang sebenarnya tidak punya tete. Tapi kenapa kok bisa tanaman itu bisa menghasilkan susu? Karena proses pengolahannya sebenarnya itu bukan susu yang di-generate seperti manusia atau mamalia memproduksi susu, tapi karena mereka diperas, diekstrak, dihidrolisis sehingga mendapatkan hasil yang seperti susu. Makanya untuk gampang mengkomersilkannya kita menggunakan kata susu karena lebih lazim ya. Oke, jadi jenis-jenis dari plant-based milk atau alternative milk ada banyak. Salah satu contohnya adalah soy milk, terus ada oat milk juga, ya kan? Ada almond milk, ada rice milk, coconut milk, cashew milk, terus banyak kalau di luar sana, tapi di Indonesia yang banyak ngetren dan yang masih keren adalah oat milk dan almond milk, itu yang gandrung. Kalau soy milk udah ada yang bikin di Indonesia, udah banyak karena bahannya gampang didapatin di Indonesia gitu ya. Sedangkan rice milk itu orang masih aneh di sini karena taunya itu adalah air tajin kalau orang bayangin, ya kan. Sedangkan kalau misalnya coconut milk di pasar juga udah ada banyak coconut milk, yaitu santan. Karena santan kalau yang dijual di pasar-pasar itu kebanyakan adalah santan yang cuman giling aja, hasil gilingan. Tapi kalau misalnya yang udah dikotakin kayak gini, yang kebanyakan impor, itu adalah hasil dari beberapa proses seperti hidrolisis, terus proses ekstraksi dan penambahan bahan lainnya, jadi lebih bergizi gitu. Jadi kenapa almond milk dan soy milk itu banyak digandrungi Mas Yan di Indonesia? Kalau misalnya di luar sana soy milk masih gandrung banget, di Indonesia itu sebenarnya banyak juga yang suka sama soy milk. Tapi ya biasa aja gitu, kayak nggak banyak prestisnya. Kecuali kalau misalnya di Starbucks masih soy milk adalah andalan dari orang-orang karena udah dijual lama banget. Sedangkan almond milk dan oat milk baru masuk di tahun kemarin, kayak gitu ya. Almond milk dan oat milk permasalahannya itu sama kalau di Indonesia, adalah karena bahan mereka itu semuanya impor kebanyakan. Jadi semenjak kapan sih Indonesia ini mulai minat terhadap vegan milk atau alternative milk? Adalah karena orang-orang sudah mulai sadar kalau misalnya pola hidup sehat itu dibutuhkan. Kemana aja gitu. Saya kadang itu pusing ya. Pusing sakit kepala. Minum oskadon. Selain dari faktor dari manusianya sendiri, banyak orang yang mulai sadar tentang lingkungan. Seperti yang kita rasakan, Indonesia lagi panas-panasnya banget, seperti saya sekarang ini ya. Mungkin kalau di kamera terlihat cantik, tapi kalau di sini lumayan hangat, ya kan. Jadi lagi pemanasan global, orang lebih concern sama iklim Indonesia yang lagi panas-panasnya. Makanya orang banyak mencari solusi dari masalah itu. Dan salah satu dari penyumbang metana terbesar kalau kita ketahui adalah kentut sapi. Ini beneran loh, aku nggak guyon loh ini. Gak usah ketawa kalian ini. Sapi tidak ramah lingkungan teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang ngomong kalau sapi itu ramah lingkungan, tidak selalu. Karena pabrik tidak mengolahnya dengan sedemikian rupa untuk limbah dan penanganan emisinya terkadang, ya kan. Selain itu juga kalau misalnya kita pakai vegan milk, ini lebih ramah untuk orang-orang yang laktos intoleran atau tidak bisa minum susu sapi. Karena susu sapi mengandung laktosa atau gula susu. Terus ada juga yang vegan karena alasan keyakinan kayak gitu. Ya nggak apa-apa, itu keyakinan pribadi sih. Saya masih suka sama semua susu. Oke, selain itu kenapa kok oat milk lebih gandrung di kalangan kita?
para barista dibandingkan almond milk yang sebenarnya itu lebih enakan almond milk teman-teman. Tapi ya terserah sih, kalau saya lebih suka almond milk ya, karena lebih nati, lebih bodinya lebih bagus. Tapi kenapa kok yang dipakai adalah oat milk kebanyakan? Salah satu penyebabnya adalah karena penetrasi pasar mereka yang lebih spesifik. Seperti yang kita hadirkan di sini dari So Good sama dari Outside, kedua-duanya memiliki kesamaan, yaitu mereka membuat variasi produk khusus barista. Dari So Good itu punya barista edition, kalau yang Outside dia punya barista blend. Itu yang membuat kita para barista itu merasa feel special. Jadi bedanya barista version sama versi regulernya ini adalah versi modifikasinya. Kalau misalnya yang barista version ini dia lebih awet untuk di steam, karena steam kan suhunya panas. Ada yang 50, 60, kalau misalnya kebangetan ya dari 70 sampai 80 ya. Tapi ya janganlah, kasihan. Kalau misalnya susu tanpa tambahan atau penstabil di susu oat milk ini susah untuk mencapai kestabilan di suhu tersebut, kebanyakan akan pecah. Dan seperti yang kita tahu, kalau espresso itu pH-nya rendah atau dia asam, pH tinggi berarti, lupa saya. Oke, intinya asam, espresso itu asam. Jadi kalau misalnya bercampur sama protein dari susu ini, maka susunya akan cenderung untuk pecah. Kalau misalnya nggak pengen susunya pecah, diapain? Di bubble wrap. Oke, jadi kalau misalnya kita membahas tentang kandungan nutrisinya, dia kaya akan vitamin seperti riboflavin, terus kalsium biasanya ditambahin juga. Yang jelas seratnya juga tinggi, fibernya juga tinggi. Jadi kalau misalnya teman-teman mengalami masalah dari pencernaan, bisa dibantu oleh oat milk. Oke, selain itu dia juga tinggi vitamin D, kalsium dari tambahan, fosfor juga kebanyakan dari tambahan, dan juga ada di dalamnya juga, cuma distabilkan lagi kandungannya di pabrik. Dia juga rendah dari lemak tidak jenuhnya, jadi lebih aman buat kita. Selain itu yang jelas mereka tidak punya laktosa, kayak gitu. Oke, jadi kalau misalnya kita bandingkan di sini ya, dari nutrition information-nya, nanti bakalan saya display di sini. Jadi kalau misalnya di So Good ini, dia bahkan dengan terang-terangan dikasih apa ya namanya? Stabilo, apa sih? Highlight di bagian kolesterol. Dia menyebutkan 0% kolesterol dan 0% laktos. Berarti ini aman untuk laktos intoleran, seperti itu. Terus kalau misalnya kita lihat di Outside juga sebenarnya dia sama, kolesterolnya juga 0 sama, cuman dia nggak sesombongnya So Good ya. Tapi ada aspek penting di sini yang perlu kita lihat ya. Kalau misalnya kita lihat di bagian ingredients sini, cara bacanya adalah yang paling kiri, yang paling utama itu adalah bahan-bahan yang paling banyak digunakan di produk tersebut. Yaitu kita dapatkan di sini adalah air. Ya tidak mengejutkan sih, karena kalau misalnya kita lihat oat sama almond atau apapun itu ya kan kering, nggak ada airnya. Beda sama susu sapi yang crut langsung udah cair ya kan. Jadi mereka perlu dilarutkan terlebih dahulu. Melalui sebelumnya itu sudah di hidrolisis atau dipecah-pecah patinya menjadi senyawa yang lebih sederhana, menjadi gula yang lebih sederhana supaya rasanya lebih manis dan lebih gampang dicerna oleh kita, oleh manusia termasuk saya sendiri. Ya, pertama ada air, terus oat bubuk di sini. Untuk Outside dia punya 10%, kalau yang di So Good, Very Good, dia 9% oat flournya. Jadi lebih banyak Outside, 1-0 untuk Outside. Oke, terus yang ketiga ini adalah hal yang cukup mengejutkan, di mana dia bisa mendapatkan lemak dan mendapatkan body yang tidak bisa didapatkan oleh plant based, sedangkan dia ingin menyerupai seperti susu sapi. Jawabannya adalah canola oil. Kalau yang di Outside ini dia pakai canola, penstabil fosfat, penstabil kalsium karbonat, dan garam. Ya jelas kenapa butuh penstabil, karena canola oil adalah minyak
Jadi betul-betul stabil supaya bisa tercampur rata dengan air serta tepung oatnya. Kalau misalnya yang di So Good ini dia pakai canola oil dan sunflower. Sedangkan penstabil yang bisa dipakai sama mereka ini macam-macam, mulai dari kalsium karbonat, terus biasanya pakai dipotasium fosfat dan banyak tambahan lain untuk meningkatkan nilai kandungan nih ya, fosfor sama kalsiumnya. Jadi sebenarnya garis besarnya dari oat milk ini dan beberapa plant based milk adalah mereka berupaya untuk semirip mungkin menggantikan susu. Jadi mereka berusaha untuk menggeser jasa sapi dalam kehidupan kita, teman-teman. Oke, jadi kita bakalan nyoba dari rasanya secara blind test ya. Saya nggak tahu mana yang oat milk, mana yang So Good. Kalau misalnya ada yang nanyain loh, Oatly mana, terus Milk Life mana, Milk Lab mana, terus merek-merek ABC yang lain gimana? Kenapa kok nggak ada? Karena satu, kita nggak disponsorin sama mereka. Yang kedua adalah karena ini adalah yang paling gampang dijangkau di kota kita, di Malang. Oke? Oke, terima kasih Tangan Misterius sudah menyajikan susunya, aneh banget. Oke, kalau misalnya kita lihat di sini warnanya kurang lebih sama. Bentar deh, kelihatan. Oh, yang sebelah kiri sini dia lebih terang warnanya. Terus tidak ada gumpalan juga. Oke. Dari aromanya agak beda nih. Oke, kalau dari aromanya, kalau yang sebelah sini, yang sebelah kiri ini, yang tadi lebih terang, itu dia lebih milky, hampir creamy baunya. Bau creamy gimana sih? Dusul lah. Oke, jadi kita bakal coba dulu. Cheers. Gitu. Yang kiri ya. Oke. Oh, oke. Ini dia secara general itu lebih subtle sih dari yang biasanya saya coba. Saya biasanya cobanya yang Oatly sih. Ini subtle, tapi nggak flat juga, masih ada layernya. Baru oatnya dari tengah ke belakang itu oat, tapi di finishnya ada rasa creamy tapi ada brittle gitu, rada kasar. Oke. Tapi overall oke, enak. Kita coba yang satunya ya. Cheers. Saya merasa kesepian sekali cheers sendiri seperti ini, teman-teman. Beda jauh. Dari sweetness-nya dia jauh lebih manis, terus bodinya lebih round, panjang banget bodinya sampai keponakan saya S2 kayaknya masih ada nih rasanya di sini. Bodinya tebel banget. Tapi dia bener sama aromanya tadi, dia lebih soybeans. Nggak cuman kayak oat yang cerealia grainy, some kind of itu. Ini lebih kacang rasanya ya. Oke, kita balik lagi ke sampel 1. Jauh, secara bodinya jauh, tapi kalau misalnya buat diminum harian kayaknya ini enak karena lebih subtle, lebih enteng, tidak membosankan. Oke, jadi setelah kita cobain tadi, saya masih inget sih kalau outside dia rasanya manisnya gimana. Saya rasa outside lebih manis, lebih tebal dari Oatly ya. Tapi kalau Oatly punya karakter yang beda juga. Saya agak lupa, tapi saya inget kayaknya yang outside yang ini. Karena saya jarang atau nggak pernah minum yang So Good. Karena mungkin So Good too very good. Tapi kayaknya yang So Good yang ini. Mari kita lihat ya. 1, 2, 3. Siapa yang lihat? Benar. Yang sebelah ini adalah yang outside. Dan yang sampel 1 sebelah kiri adalah So Good. Begitu. Mana yang lebih enak? Sama-sama enak sih sebenarnya. Tapi kalau buat kopi, menurut aku lebih cocok yang outside. Tapi kalau diminum langsung, aku lebih suka yang So Good karena lebih subtle aja, tidak bikin
enak dan membosankan gitu sih. Jadi kalau misalnya mau diminum langsung seliter, ya jangan berlebihan namanya itu ya. Oke, jadi kesimpulannya adalah plant-based milk adalah susu yang perlu dipertimbangkan. Kenapa? Karena potensinya masih gede banget. Banyak orang yang mulai beralih ke plant-based milk, terus rasanya juga enak. Tinggal masalah akseptabilitas atau penerimaan orang-orang mau apa enggak nih minum susu yang kayak gini, yang rasanya nggak kayak susu sapi, dan harganya lebih mahal dikit. Oke? Jadi peluangnya masih gede banget. Kalau misalnya mau bikin perusahaan yang memproduksi oat milk atau almond milk sendiri, bagus, go for it. Cuman ya gitu, kita nggak bisa nanem. Oke, terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih juga buat Beril Coffee, andalan kita semua untuk nongkrong dan ngopi, serta co-working space andalan masyarakat Malang. Dan sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Selamat malam.